Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dengan topik mempersiapkan keterampilan pengusaha muda dengan mata kuliah kewirausahaan agribisnis yang disusun oleh saya sendiri, Rahmayani, dengan NIM G2B124012 dengan program studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Jadi, latar belakang kewirausahaan di balik dunia akademik, di mana latar belakang yang paling relevan pada saya yaitu fokus pada penerapan untuk mendorong inovasi layanan publik atau efisiensi kerja. Jadi, saya adalah mahasiswa aktif Magister Agribisnis Universitas Halu Oleo. Latar belakang pendidikan ini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan, inovasi, dan semangat kewirausahaan dalam memajukan sektor pertanian. Kemudian pertanian ini telah berkembang menjadi sistem bisnis kompleks yang melibatkan manajemen, pemasaran, dan keuangan. Kewirausahaan agribisnis juga berperan penting dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan dan penguatan ekonomi daerah. Jadi sebagai mahasiswa aktif Magister Agribisnis, jadi mahasiswa itu perlu menjadi pelaku inovasi yang mampu menggerakkan perubahan dan menciptakan model bisnis baru berbasis pertanian modern. Kemudian ada pola pikir wirausaha akademik, ada 3. Yang pertama itu ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan ini yaitu memandang setiap pengetahuan yang dipelajari sebagai peluang untuk menciptakan nilai tambah. Kemudian yang kedua itu ada inovasi, yaitu menciptakan model bisnis baru seperti agripreneurship atau digital e-commerce atau aplikasi manajemen lahan. Kemudian yang ketiga itu dampak ekonomi, yaitu menciptakan lapangan kerja baru melalui pengelolaan bisnis yang efisien dan inovatif. Jadi pengembangan jiwa kewirausahaan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja dan tantangan globalisasi. Kemudian tantangan kewirausahaan itu ada mitos dan kendala yang menghambat. Kemudian di sini ada mitos atau pertanian tidak menjanjikan. Jadi anggapan bahwa sektor pertanian tidak menjanjikan secara ekonomi, padahal peluang bisnisnya luas, atau agregat atau pengelolaan hasil agrowisata. Kemudian yaitu mitos kedua yaitu butuh modal besar. Jadi mitos yang kedua ini, banyak usaha kecil dapat dimulai dengan biaya rendah melalui kreativitas, jaringan, dan pemanfaatan teknologi, seperti yang disebutkan pada Alma pada tahun 2018. Kemudian yang ketiga itu pola pikir takut gagal. Jadi kekhawatiran usaha tidak berhasil sehingga enggan mengambil risiko. Kemudian risiko juga harus dikelola dengan strategi matang seperti yang disebutkan oleh Drucker pada tahun 2014. Kemudian ada kendala praktis dan solusi akademik, di mana ada kendala utama, ada 3 kendala di sini. Yang pertama, kurangnya pengalaman langsung di lapangan atau terlalu banyak teori. Kemudian minimnya jejaring dan kolaborasi antara mahasiswa dalam mengembangkan ide bisnis. Kemudian kendala yang ketiga yaitu ide bagus seringkali terhambat karena kurangnya tim solid atau dukungan lembaga. Jadi untuk mengatasi kendala tersebut, yang pertama itu memanfaatkan kegiatan kampus atau magang, riset atau proyek sebagai sarana praktik nyata. Kemudian upaya mengatasi yang kedua yaitu membangun komunitas wirausaha untuk berbagi ide dan saling menguatkan. Kemudian keterampilan kunci, di mana keterampilan kunci kewirausahaan dalam kondisi nyata ada 3 juga di sini. Yang pertama motivasi berprestasi, di mana keinginan berkontribusi nyata menjadikan tugas akademik sebagai latihan berpikir solutif, misalnya meneliti rantai nilai beras. Kemudian integrasi akademik, yaitu kejujuran dan tanggung jawab sebagai modal sosial penting untuk membangun kepercayaan dan jejaring bisnis di masa depan. Kemudian jaringan dan kolaborasi, yaitu aktif untuk mengikuti seminar untuk memperluas wawasan dan membangun hubungan dengan pelaku agribisnis dan dosen.
Kemudian adaptasi dan inovasi selanjutnya itu kemampuan bernegosiasi, yaitu ini penting untuk menjalin kerjasama dan mengelola hubungan dengan mitra bisnis, dilatih melalui diskusi kelompok dan prestasi. Kemudian adaptasi dan inovasi yang kedua yaitu beradaptasi cepat, di mana belajar beradaptasi dengan perubahan situasi dan berpikir cepat dalam mengambil keputusan, terutama dalam menghadapi dinamika pasar. Kemudian adaptasi dan inovasi selanjutnya yaitu kreativitas dan inovasi. Jadi kuncinya itu untuk menciptakan peluang usaha. Jadi kita melihat limbah pertanian sebagai bahan baku bernilai ekonomi seperti pupuk organik, pakan ternak. Kemudian pendekatan ini sejalan dengan konsep value creation yang menekankan pentingnya inovasi dalam menciptakan nilai tambah produk pertanian yang disebutkan dengan para ahli yang namanya Suryana pada tahun 2013. Kemudian rencana pengembangan, di sini ada langkah konkret ke depan, ada 4 langkah. Yang pertama itu pelatihan dan inovasi, di mana dengan adanya pelatihan dan inovasi kita mengikuti pelatihan manajemen usaha, pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan mikro. Kemudian yang kedua yaitu proyek usaha mahasiswa. Jadi kita perlu mengembangkan usaha berbasis potensi lokal seperti pengolahan produk pangan tradisional dengan kemasan modern. Kemudian yang keempat yaitu ada pemanfaatan teknologi. Jadi kita menggunakan media sosial atau platform e-commerce untuk memasarkan produk pertanian dengan memperluas jejaring konsumen. Kemudian yang keempat itu ada riset terapan, di mana kita mengaitkan penelitian tesis dengan kebutuhan pasar dan tantangan nyata di lapangan agar hasilnya dapat diimplementasikan. Kemudian ada dukungan dan evaluasi, mentoring dan kolaborasi. Di sini kita belajar langsung dari pengusaha agribisnis sukses untuk memahami dinamika pasar dan strategi bisnis yang realistis. Kemudian yang kedua itu ada evaluasi diri berkala. Jadi kita melakukan refleksi rutin dengan analisis SWOT pribadi untuk mengukur perkembangan keterampilan dan menyesuaikan strategi. Jadi kewirausahaan ini bukan hanya tentang membuka usaha, tetapi kepada bagaimana kita mampu berpikir kreatif, menciptakan nilai, dan memberikan dampak yang positif. Kemudian penerapan ke depan ada visi agribisnis berkelanjutan. Jadi saya sebagai mahasiswa magister agribisnis, saya berkomitmen untuk menjadi bagian dari generasi muda yang mampu mengubah tantangan pertanian menjadi bisnis yang berkelanjutan. Jadi fokus utama yaitu mengembangkan model agribisnis berkelanjutan berbasis potensi lokal. Yang kedua, memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, tidak hanya pada keuntungan ekonomi saja. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing produk lokal secara global. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.